at my own life. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Malam, Mbak Vica. Dahsyat Mbak. Kita hari ini Baik. emak-emak, tapi kenapa situ ada bapak-bapak? Bapaknya emak-emak. Bapaknya emak-emak. Oke, sambil nunggu teman-teman untuk bisa kumpul dan lihat ya, karena kali ini benar-benar spesial banget. I am with my friends. Ada yang nanya ini pakai bahasa apa? Ya, kita akan pakai bahasa ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi terserah kita nih bahasanya ya. Oke. Di sini topiknya adalah tentang mama kudu strong pakai se ya, pakai e. Nah, Ibu di sini ada teman-teman yang udah pada join tuh. Saya halo-halo dulu ya sambil ngumpulin nih, kali aja banyak yang nonton ya. Mungkin ada teman-teman, halo, I miss you. And then also ada Ari Wibowo Wicaksono. Ada teman-teman yang lain mau say hi nggak? Ya, say hi. Halo. Tuh, lihat di masing-masing ya, di masing-masing live pasti pada ngelihat komen-komennya ya. Oke, apa namanya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ya. Ini kita bincang-bincang bersama 3 emak-emak. Saya sih masih muda ya. Jadi ada 3 emak-emak rempong. Tapi strong ya. Dan ada satu ini bapaknya dari kita ya. Kita manggil beliau Mas Han karena kalau Mevi selalu istrinya selalu memanggilnya Han. Dia memanggil saya Han. Mbak Vica. Delay nih. Mbak si Vica. Mirna juga. Cuma hidupin. Mbak. Ini sinyalnya hilang. Kita doang, Mbak Koni. Iya, si Mirna sama itu. Sama Mirna delay. Ada challenge sama sinyal. Halo, Cah. Kalau masalah teknis mah, nah tuh udah nongol. Akhirnya nongol lagi. Main sembunyi. Kenapa? Oke, malum ya, kita jauh di Kamboja loh. Ya, di langit-langit dan biru, jadi hati-hati tiba-tiba terbang gimana gitu ya kan. Nah, let's see. Sekarang kita lanjut ya. Lanjutnya itu adalah aku mau lihat ke Facebookku dong. Kali-kali ada yang komen-komen kan ya. Alright. Wait. Mana ya? Suaranya Vica agak pelan ya. Oh, nggak kedengeran banget ya? Kedengaran. Aku dengar. Okay. Sorry sebentar, aku beres-beresin sesuatu dulu. Alright, jadi gini, kita mau ngobrol kan, ini namanya bincang sahabat ya. Bincang sahabat itu artinya kita relax saja ya, jadi nggak formal-formal. Buat teman-teman yang nonton juga dimaklumi aja ya kalau kebanyakan cekakak-cekikik misalnya ya. Karena ini aku mau perkenalkan satu persatu, 3, 4 ya, 3 plus 1 nih, ada bonus nih Mas Han nih. 4 orang sahabatku ini sebenarnya kita tuh padahal ya kenalnya itu bergabung bersama-sama itu karena kita memang joinan bisnis ya. Joinan bisnis bukan hanya berempat tapi memang ada rame-rame dalam satu komunitas kita, meskipun bisnisnya berbeda-beda tapi kita juga dalam satu komunitas ya. Jadi, tapi hubungan kita berempat ini, berlima ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga sebagai friend, sahabat. Makanya disebutnya bincang sahabat, oke? Sehingga aku mau kenalkan dulu pertama-tama
karena gini, kenapa kok dijadiin live ya? Kenapa dijadiin live? Karena I know them so well ya, insya Allah ya, kenal lah ya satu-satu. Tapi ada juga yang mungkin belum diketahui rahasia-rahasia kita akan bicarakan hari ini. Ya, mereka ini terkenal loh ya. Minimal di rumah masing-masing masih pada kenal. Terkenal teman-temannya. Iya benar. Nah, tapi pertama-tama dari pasangan muda ya, pasangan muda belia ya, Ibu Mevi dan Bapak Prio ya. Yang boleh ceritain sedikit nggak latar belakangnya apa, Mevi dan Prio? Halo, saya Cut Mevi. Saya masih Cut kerja. Mevi namanya. Cut Mevi Teresia. Pasti orang Medan ya. Kebetulan mama dari Medan sih. Oh bener ya kan? Bener. Kan? Jadi saat ini masih kerja di satu misi asing ya, kedutaan besar asing di Jakarta, kedutaan Korea Selatan. Oke. Itu aja, sama ibu rumah tangga mengurusi bayi besar ini. Oke. Di duta besar apa? Korea Selatan. Korea Selatan. Oke, Ya. berarti Banyak kita itu dong. Artis-artis itu K-pop. Iya. Opa. Opa. Ya. Kalau di rumah panggil Mas Prio Opa, Kak. Opa. Opa, iya Oma. Oma nggak ada. Nah, oke. Kalau Mas Prio sendiri? Aku tadinya kerja di bank, Cak. Berapa tahun gitu, jadi dari pertama lulus kuliah sampai aku resign tahun 2010, aku di bank. Bank asing, terus di BUMN, Bank Plat Merah, termasuk yang terbesar lah di Indonesia. Plat merah disebutnya gitu. Kalau bank gede itu ya, disebutnya Bank Plat Merah gitu. Jadi pertama di bank asing dari Amerika, kedua di Bank Plat Merah di Indonesia gitu. Termasuk yang terbesar lah. Citibank dan Mandiri udah gitu aja. Ada plat merah, plat biru ya, dan bendera-bendera. Iya. Oh, alright. Berarti sekarang bisnis ya. Dulu banker, sekarang bisnis. Oke. Terus kemudian nih asik nih ya, karena mereka berdua nih berbisnis bersama ya, saling mendukung. Oke, kalau Mir, selain jadi artis juga artis di Instagram ya, YouTuber, jagoan IG, Facebooker. Ya, aku kan dari 98 sampai 2013 itu bekerja. 10 tahun terakhir yang 2013 itu di medical device. Abis itu aku resign dan aku cuma fokus di bisnis aja, Cah, sambil ngurus rumah dan suami. Oke. Ini kemarin kan Mirna adalah ya, kalau teman-teman ingat, saya kemarin mewawancara beliau ya. Ini adalah mantan, bukan mantan ya, black belt dan 2 taekwondo. Baik-baik ya. Ya, let's see. Kok aku belum lihat ada di timeline saya ya ininya ya. Bagaimana sih cara lihatnya? Maaf nih, Mak. Sebentar. Di-share ya? Iya, di-share, terus pilih watch party. Yang ada popcornnya itu loh. Oke. Dapat popcorn dong kalau kita ini. Iya. Alright. Oke. You are now viewing Vicha Gazwanda's live video. Alright. Sorry. Biasa ya. Saya konsultannya kalau soal teknologi gini ya mereka ini bertiga ya. Nah kalau Mbak Koni, Mbak Koni tadi udah ditanyain belum sih? Belum. aku masih. Kalau aku masih kerja, Mbak. Sekarang bekerja di bidang telekomunikasi. Jadi ya alhamdulillah nggak
maksudnya ada COVID atau enggak, masih lancar. Justru Alhamdulillah. sekarang malahan pas COVID nih telekomunikasi sedang sangat dibutuhkan ya Mbak. Yes, iya. Orang pada pakai data terus ya. Iya, data melonjak. Yeay. Ini FYI ya, ini 4 teman saya ini bukan sembarang nih ya, bukan kaleng-kaleng kakak ya. Ibu Mevi pengalamannya di kedutaan udah bertahun-tahun ya, beliau 15 udah tahun. 15 tahun loh di kedutaan. Wow. Jadi berhubungan dengan berbagai negara ya. Kalau sekarang sedang yang Korea Selatan ya. Korea Selatan kita tahu sendiri ya, itu adalah negara yang lagi booming-boomingnya untuk orang-orang pada pergi ke sana ya kan. Terus Bapak Priyo ini juga pebisnis yang handal ya. Ke sana kemari juga ya. Kerjanya piknik nih berdua ya. Jago masak ya. Oh, oke. Ini jago Itu masak. sangat diakui ya, jago masak banget. Sangat diakui. Sebenarnya ya istrinya juga jago masak, tapi kurang sering masaknya. Terlalu seorang penikmat dari masakan suaminya. Ya. Nah, Mirna ini juga sama ya, prestasinya di pekerjaan juga di taekwondo dan sekarang bisnis juga udah kesana kemari ya. Ini mereka ini adalah orang-orang yang udah segala macam negara dia dijajaki dari bisnis mereka ya. Terus Mbak Koni juga sebagai seorang karyawan yang tapi bukan sekedar karyawan, karena Mbak Koni adalah seorang vice president di sebuah perusahaan telekomunikasi ternama, salah satu perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia ya, bahkan di dunia. Oke. Nah, hati-hati ya nih yang bawah-bawahnya suruh nonton katanya. Anak buah gue kagak nonton, awas katanya gitu ya. Nah, Oke, yang aku mau bicarakan sekarang adalah bukan sebenarnya hanya soal pekerjaan atau prestasi-prestasi dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kan berarti kalian semua ini adalah bukan orang yang bisa stay at home 24 jam di rumah terus nggak ngapa-ngapain ya kan, tapi emak ini dan bapak ini adalah orang yang mobile kesana kemari, meskipun ya saya tahu di COVID era ini tuh kita memang stay at home, tapi daily ya sebelumnya bahkan sebenarnya sekarang juga ya ada, dan dengan posisi kalian kan ada juga yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan kantor ya. Nah, pastikan butuh strong ya, katanya ini adalah emak-emak strong, karena saya tahu sendiri nih bagaimana strongnya ya emak-emak ini dan bapak ini. Nah, kita berbagi tips, oke? Kita berbagi tips tentang bagaimana kita keep being healthy di masa pertama, di masa-masa COVID sekarang, tapi juga di daily life, karena kita punya kesibukan banyak banget, tapi kita pun harus bisa mengurus keluarga ya. Oke, mau start dari siapa nih ya kira-kira ya? Dari Mbak Koni deh, karena Mbak Koni ini termasuk yang sibuk luar biasa ya. Kalau mau chatting, mau Zoom itu harus nunggu Sabtu Minggu baru bisa, kalau enggak pasti dia di jalan lagi on the way ke sana kemari ya. Nah, Mbak Koni gimana menjaga supaya strong, Mbak Koni? Nah, kalau menjaga supaya strong memang adalah maksudnya kayak suplemen ya, bukan suplemen sih, jadi maksudnya bener ya, kayak kalau imunitas. Mbak Koni di rumah masak nggak? Masak sendiri nggak? Masak sendiri, pembantu lah. Pembantu ketawa. Sudah kelihatan sih. Mas Budi. Dulu waktu anak masih kecil, ya ada lah masak. Masih Pas pembantunya pulang kampung maksudnya. Lebaran doang. Tapi mengontrol nggak nih anak makan ini, kita iya, waktu kecil ya harus makan apa supaya sehat gitu. Waktu kecil aku ngatur gitu. Jadi dia dari mereka kecil tuh aku atur makan ikan, makan daging, ayam tuh aku atur ke pembantuku. Jadi nggak goreng-goreng, maksudnya kayak gitu tuh aku atur banget. Tapi kan setelah anak-anak besar, mereka bisa go food, even dimasakin tiba-tiba go food. Menyebalkan. Itu belum musim GoFood ya. Iya. Belum musim GoFood. Mau nggak mau yang ada ya
tidak ada pilihan lain, harus dimakan. Sekarang ada GoFood. GoFood-nya itu biasanya milihnya sayur mayur, buah-buah gitu ya. Enggak lah. Salad ya kan. GoFood-nya yang paling mereka suka adalah McD. Oh, boleh nyebut merek. Sama bebek. Sampai Maya udah ngomel-ngomel tetap aja. Malah karena kebetulan kan aku minum Alfameta nih Mbak. Sekeluarga nih aku kasih ini semua. Ini Alfameta bagus banget. Jadi kadang-kadang mereka bilang, lah kan aku udah minum Alfameta mah gitu. Jadi boleh minum. Jadi nggak perlu sehat gitu ya. Iya, itu penolong, benar itu penolong. Karena kan aku juga minum juga ya, terutama aku memang mengutamakan banget juga anak ya. Alfameta tuh waktu dulu ya, anakku tuh pernah dia tuh nggak seneng gini, sepatu pakainya selalu sepatu kayak Converse gitu loh, apa namanya yang diikat ya, yang diikat. Terus aku bilang, itu kan bukan sepatu olahraga, kamu kenapa kalau pelajaran olahraga maunya sepatu itu, padahal dia punya sepatu yang strap yang lebih gampang gitu, yang memang sepatu olahraga yang strap. Kata dia, biarin Bu, soalnya lu hari ini kita lari olahraga, jadi aku ada alasan benerin tali sepatu karena aku capek. Kayak gitu. Terus tapi setelah itu kan udah gitu mana dia pindah ke sekolah negeri ya, dari sekolah yang bersih banget gitu terus ke sekolah negeri dengan makanan yang wow gitu ya, sampai dia excited sendiri, Bu tahu nggak sosis ini cuma Rp1.000 loh, apa segala macam. Itu kayaknya happy banget, apa namanya, jajan-jajan macam-macam lah, tahu kan ya di sekolahan. Sementara mungkin karena SD-nya terlalu bersih, non MSG, non ini non itu, jadi pas masuk ke SMP itu siok dia, itu bisa 1 semester, 1 cawu ya kalau dulu, kalau nggak salah sih dia masih cawuan tuh waktu itu, soalnya ganti-ganti ya kurikulum. Itu bisa 2 minggu nggak masuk. Kalau di total 2 minggu nggak masuk, pernah diare, tipes, ya itu udah ini banget, sering banget. Nah tapi semenjak terus kan dikasih Alfameta, awalnya dia nggak begitu doyan ya, karena rasanya kan plain aja kan, rasanya nggak manis, nggak ada manisnya ya kan, nggak ada rasa lah ya. Kalau untuk anak-anak kan senengnya yang manis-manis ya kan. Nah tapi pas sekali dia minum itu, terus dia pelajaran olahraga dia nggak ngerasa capek, dia malah dia yang minta, jadi Bu aku minum Alfameta dong aku, soalnya kalau olahraga aku jadi nggak capek gitu ya. Jadi itu sepatu bisa dipakai yang mana aja, nggak usah dibener-benerin kayak ngerasain gitu. Ya bener, soalnya kan sekarang kan kita punya pilihan makanan beda sama dulu. Kayak Mbak Poni bilang, dulu waktu kecil anak mah dikasih apa aja ya hayu lah ya, lagi dipelototin ya kan, pelototin. Anak udah gede, anak udah gedean udah bisa jajan sendiri, nggak usah di sekolahan ya kan. Dia bisa order GoFood sendiri segala macam gitu. Nah itu makin lah bagaimana bisa memberikan makanan yang bergizi. Nah menurutku memang Alfameta nolong, tapi bukan berarti Mbak Koni terus nggak apa-apa deh dia apa ya. Enggak juga, makanya that's why tapi itu menolong. Saya sangat setuju. Ya, yang lain mungkin ada pengalaman juga kali dengan ini Alfameta. Atau Mevi dan Priyo, saya tahu karena pasangan ini sangat senang memasak ya. Tapi selain makanan, ada juga yang mereka lakukan rutin. Nah, di rahasianya apa nih untuk selalu sehat dan strong? Saya mungkin ya sharing dulu ya. Ini anehnya, saya tuh dulu termasuk orang yang sering sakit-sakitan sebelum COVID ini ya. Maksudnya saya ada asma gitu, terus gampang capek segala macem. Nah anehnya adalah semenjak masa pandemi ini, kok saya merasanya itu badan saya tuh yang tersehat tuh sekarang gitu. Tidak pernah merasa keren banget. Pandemi gitu, karena memang justru zaman-zaman begini malah merasa dalam kondisi paling sehat ya. Paling sehat. Jadi bulan puasa lalu tuh kami 2 hari sekali olahraga. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi benar-benar sejarah ya.
olahraga di. Tapi kan memang dari dulu waktu, maksudnya ini kan karena mungkin WFH. Dulu-dulu kan juga memang kebiasaan setiap Sabtu Minggu pasti ini kan jalan kaki. Iya, Sabtu kan. Minggu Karena aja kan ya. gue sering ngeliat postingnya kan setiap Sabtu Minggu pasti jalan kaki berdua, ya kan? Betul. Jadi habitnya udah ada, habit sehatnya habitnya udah ada. Cuma pas bulan puasa tidak pernah bulan puasa kan. Bulan puasa itu biasanya sebulan ya nggak olahraga sama sekali gitu. Gitu. Dan memang saya sudah konsumsi Alfameta juga gitu ya. Terus yang berubah itu adalah berusaha untuk makan sehat. Jadi saya pribadi ya, kalau Bapak ini belum mau. Kalau sarapan saya sebetulnya terinspirasi sama Mirna gitu. Jadi thank you. Jadi sarapan tuh hanya buah ya. Wah, hebat. Oke. Sampai jam 11 gitu. Nah, memang karena sarapannya buah jadi kan cepet lapar. Jadi jam 11 itu makan siang itu masakan bekal. Jadi selama COVID lah ya, udah 2 bulan, 3 bulan ini kami tuh jarang sekali justru beli makan di luar. Gitu. Jadi memang kalau nggak dia masak, seringnya sih dia. Tapi saya juga masak gitu. Karena bosan juga gitu makan masakan dia gitu. Jadi saya masak makanan apa yang saya suka. Dan sayur, jadi 3/4-nya itu minimal 2/3 atau 3/4-nya itu sayur gitu. Saya ya. Kayak gitu sih. Jadi memang makanan sehat berusaha banget untuk dimakan gitu loh. Jadi ya itu mungkin ya. Jadi badan jadi merasa lebih terasa enak aja, sehat. Minum-minum vitamin, suplemen kayak gitu nggak, Mev? Saya nggak minum suplemen vitamin sama sekali karena menurut saya kurang baik juga gitu ya minum suplemen. Justru saya Alfameta itu karena menurut saya itu bagus banget ya. Dia kan functional food, jadi makanan sel. Jadi badan sel-sel tubuh kita itu maunya tuh kan makanan sel yang benar-benar dibutuhkan sama dia gitu. Nah, termasuk buah dan sayur itu kan sel kita berbahagia lah kalau kita masukin makanannya itu. Kayak gitu. Jadi Alfameta. Nah, karena saya tuh penggila sayur loh. Cuma memang ini agak kepanjangan, nggak apa-apa ya. Saya juga minum selain itu Vitomax. Vitomax itu ini ada nih di sini nih. Ini Vitomax ini saya seneng banget ya. Ya betul. Ini enak banget. Apa namanya? Karena saya senang sayur. Nah ternyata memang senang sayur aja nggak cukup karena kita setiap hari itu kan menurut WHO harus minumnya 400 gram. Makannya 400 gram loh. 22 jenis sayuran dan 5 warna. Nah aku nggak sanggup. Nah ini tuh ngebantu banget, jadi ini banget deh, bagus banget. Nah saya cekoki juga dia dong, ini kan bayi saya. Apalagi dia 400 nggak sanggup, apalagi saya. Doyannya yang ini santan-santan nih. Iya, santan. Tapi Vitomax emang bagus sih, Vitomax kombinasi sama Alfameta tuh bagus banget. Aku udah punya maksudnya. Pada saat Vitomax baru datang di Indonesia ya, maksudnya baru ada di Indonesia, itu pas si Mas Budi tuh lagi batuk parah, lagi demam tinggi, terus dia cuma minum Alfameta doang kan, itu sehari digeber gitu Alfameta, tapi batuknya tuh masih belum berhenti. Mungkin kalau ini sebentar deh, aku soalnya ini penting nih, sharing ini penting, tapi ada kendala teknis, nggak bisa ngelihat video kita katanya. Oh ya? Jadi settingannya private, aku kayaknya harus rubah settingan. Oke, lah kita mulai aja dulu. Jadi tadi terakhir adalah tentang bagaimana bikin badan kita lebih strong, lebih sehat. Ya tadi Mevi cerita tentang bahwa malahan sekarang itu tuh masa-masa COVID gini malah adalah masa yang paling sehat karena ada kebiasaan-kebibiasaan yang tetap dipelihara, yaitu jalan kaki ya tiap pagi. Ya, 5 kilo minimal. 5 kilo minimal. Wow. Terus kemudian sarapannya buah. Nah, sampai sekitar jam 11-an. Habis itu sate padang enggak? Nasi dan sayur. Prio ini karena masak ya. Jadi kan kalau kita masak sendiri kan memang kita lebih terkendali ya, makan apa ya kan.
kebersihannya juga lebih terjaga ya. Ya boleh milih antara rendang atau cincang. Yang tadi pertanyaan mendasarnya adalah Dia masaknya santan semua lagi. Apakah iya itu Tapi kesukaannya benar kita beliau. makan masing-masing loh. Kita sekarang makan masing-masing. Oh gitu. Jadi beda menu maksudnya. Beda menu. Beda Jadi aliran ya. Iya. Oh, Habis kalau enggak, yang Mbak kalau- Mevinya kalau- udah aliran sehat, ini masih yang itu. kalau gue memutuskan ikut makanan dia, mau kapan makan sehatnya ya nggak Mir? Cie. Iya. Iya, betul. Soalnya kalau Priok kan makan apa aja nggak kelihatan ada gendut-gendutnya. Ya kan? Dia memang nih membuat sama Mbak Koni ya. Makan apa aja kayaknya nggak bikin gemuk. Iya. Iya, tapi gini, aku recap ya, karena kan tadi ada obrolan-obrolan yang mungkin teman-teman yang nonton belum pada lihat. Yaitu tadi kita bicara soal suplemen, tapi sebenarnya ini bukan suplemen ya, karena gini, memang benar sih, aku pernah dapat sharing kalau kita kebanyakan misalnya makan suplemen atau vitamin, misalnya mineralnya disuplai, terus kemudian apanya semuanya disuplai, mineral, D3, D2, D1, S1, S2, S3, semua vitamin K, vitamin ini, itu, dan lain-lain adalah berupa suplemen. Itu seolah-olah badan kita itu kan jadi nggak mampu memproduksi sendiri. Menurutku logikanya lumayan masuk ya. Memang aku orang awam, tapi logikanya lumayan masuk karena dengan cara disuplai seperti itu, badan kita tuh jadi kayak kebanyakan suplemen. Apalagi kalau dia berupa chemicals, pasti kan akan meninggalkan jejak-jejak yang tidak terlalu baik buat badan kita ya kan. Kita juga udah sering dengar cerita kan, kalau orang kebanyakan makan minum ini itu, bahkan herbal sekalipun, itu kan ada residu-residu yang mungkin badan lama-lama nggak mampu juga gitu loh untuk menyaring. Nah itu bahaya juga. Nah tadi kita ngobrolin tentang Alpha Meta sama Vitomax ya. Vitomax ya. Nah Alpha Meta tadi kita bahas. Kenapa kok? Karena aku memang seneng banget sama ini produk Alpha Meta ini karena dia memang makanan bentuknya. Jadi makanan untuk sel, ya Alpha PSP disebutnya, makanan untuk sel. Sehingga sel itu bisa bekerja dengan sendirinya, dia memproduksi apapun yang kita butuhkan, ya memproduksi enzim, terus kemudian badan jadi bisa berkemampuan untuk meregenerasi dirinya ya, meregenerasi sel, terus membuang racun dan lain sebagainya. Jadinya lebih kepada self healing jadinya gitu. Jadi ngasih makan. Karena kan kayak tadi kan Mbak Koni bilang anaknya sekarang udah jago lah GoFood ya. Jago GoFood. Terus ya anak-anak sekarang ya udah kita nggak bisa kendaliin lagi mereka makan apa gitu. Nah makanan kayak begitu kan makanan-makanan yang di luaran kan kadang sering kali kan kenyang di mulut, enak di mulut ya, tapi sebenarnya di badan nggak ngasih kita banyak gitu ya kan, malahan bikin quote and quote sampah ya untuk badan kita ya kan. Jadi Alpha Meta ini nih benar-benar bagus untuk supaya bisa ini, aku nggak ada Alpha Meta deketku, bisa nunjukin Alpha Meta tak? Pokoknya ya tadi pegang nggak? Nah kayak begitu ya. Aku juga. Ini kesayangan banget, kesayangan. Nah itu benar, apalagi kalau orang-orang yang udah usia ya, yang masih anak kecil, bayi, sampai orang yang sedang hamil, bayi yang sudah mulai makan selain nasi ya, 6 bulan ke atas ya, itu sudah bisa minum ini karena dia memang makanannya basic banget ya, dan molekulnya kecil banget, jadi tidak memerlukan energi apapun untuk dia diserap oleh tubuh. Jadi kalau makan burger yang diserap oleh tubuh bernaknya itu berat kerjanya, tapi yang masuk ke dalam tubuh gizinya mungkin segini ya, kecil, bahkan mungkin nggak ada, kebanyakan yang bahayanya daripada yang manfaatnya gitu. Betul. Nah jadi gizinya dipenuhinya dengan Alpha Meta. Kemudian Vitomax tadi gimana Mbak Vitomax? Oh iya, Vitomax tuh pas baru di Indonesia masuk. Waktu itu tuh Mas Budi lagi dia demam, batuknya tuh nggak berhenti lah, maksudnya sering banget gitu batuk-batuk nggak berhenti. Nah minumin Alpha Meta gitu kan. Nah begitu Vitomax datang
aku kasih sehari itu 3 kali, kadang 4 kali gitu aku kasih. Itu benar-benar dalam waktu 2 hari kali atau apa, aku langsung, ini kok batuknya udah berhenti ya, benar-benar berhenti batuknya tuh. Apa nggak ada lagi. Jadi kombinasi Phytomax tuh bagus banget. Bagus banget itu, bagus banget. Oh. Ya, karena kan By the way, sorry nih, ini sayang banget soalnya nih, aku pengen bikin watch party untuk video ini, aku klik Mbak Koni punya watch party nggak bisa ya? Kenapa itu ya? Hah? Nah itu dia, Cihera juga bilang nggak bisa. Masa? Kalau Mevi bisa, Mev? Bisa. Coba aku dari Mevi ya. Oh, nggak semuanya bisa ya? Apa harus ada di ini ya? Tapi pada aku sudah watch party nih. Iya, aku juga. Iya, ada aku, ada Mama nih. Share biasa aja kali ya. Iya, share biasa aja. Ya, share biasa itu aku nggak ada pilihannya juga di sini. Di share aja, ada pilihan share nggak, Cah? Enggak. Oh, Mbak Koni nggak ada pilihan share-nya ya? Ya, ini. Tapi temen gue bilang masuk, Cak. Masuk, tapi nggak bisa di-share maksudnya, ya. Nah, enggak temen, ya kalau kan kita kan nge-share ke orang, temen gue tadi bilang nih, dia bilang jawab. Temennya lihat di Prio. Masuk bisa. Oke. Mungkin ada settingan lihat tertentu ya. Prio. Oh. Tuh masuk teman-teman SD gue. Om Prio awet muda katanya. Masuk tuh. Cie. Oke. Berkat Alphameta. Dan happy selalu ya. Oke, kita karena udah agak kemalaman nih ya, harusnya kan tadi jam 7-an lewat kita harusnya udah mulai, tapi karena ada kendala teknis ini udah mau jam 8. Oke, kita lanjut aja lah ya. Yes, nanti kan bentar lagi besok-besok aku mau interview Prio dan Mevi secara khusus ya, terus Mbak Koni secara khusus juga ya. Mirna juga, kalau Mirna nggak usah diwawancara, dia udah ya. Udah menggelora gitu ya. Jadi Phytomax tadi ya, itu pengalaman tentang Phytomax. Memang Phytomax ini sih aku seneng banget juga karena dia kan seolah-olah gini, Alphameta tuh kayak nasi ya, tapi kalau nasi kan kita dapat kenyang doang sama gulanya ya, sama karbo. Ya gizinya kata orang tuh udah nggak banyak lagi karena terlalu banyak diolah, udah direbus, udah di apa, terus orang pecah kulitnya aja udah teroksidasi banyak sekali ya kan. Nah tapi kalau Alphameta bener-bener dari ekstrak dari beras merah, beras coklat, tapi bukan yang beras coklat digiling jadi itu, enggak, tapi memang benar-benar diambil alpha TSP-nya ya, dan berbagai macam ininya lah, gizinya tuh kita dapat. Jadi 1 scoop Alphameta itu sama dengan 5-10 kilo beras coklat lah ya gizinya ya. Nah jadi kayak seolah-olah Alphameta itu nasi idealnya ya, nasi idealnya, tapi Phytomax ini adalah lauk pauknya, sehingga kita tidak berantem sama anak-anak kalau mereka tidak mau makan sayur dan buah ya. Jadi karena sayur dan buah ini didapat ya dari Phytomax. Phytomax itu adalah dia fermentasi dari 22 jenis buah dan sayur berbagai warna. Wah, betul. Dan cuman ditetesin di air terus diminum. Ya. Dan itu sebotol kecil itu bisa untuk 50 kali minum. Ya kan, 50 kali minum mah banyak lah daripada kita beli buah sayur berapa puluh biji gitu ya, setiap memang agak repot, harus 20 repot lah, PR ya kan. Untuk emak-emak yang begitu sibuk seperti Anda ini ya, wanita-wanita karir ya, ini sangat membantu lah. Dan juga bukan berupa kayak vitamin C, vitamin D, vitamin O, vitamin apa gitu. Ya vitamin, aku nggak bilang vitamin itu nggak boleh ya, vitamin ya penting juga. Kalau mau disuplai merasa bahwa kekurangan vitamin oke banget. Tapi Phytomax sama Alphameta buatku kayak kita makan biasa, tapi dapat sarinya tanpa kita harus effort banyak gitu ya. Nah tapi kalau Mirna nih sekarang, Mirna belum sharing nih, karena ini mantan atlet ya. Aduh, ini baik-baik nih. Mantan atlet taekwondo dan 2 black belt dan 2. Bagaimana Anda menjaga kesehatan sampai sekarang? Sekarang masih olahraga taekwondo, Mir?
Cuman memperagakan aja kalau saat melatih anak-anak. Oh, masih ngelatih ya. Lumayan lah. Nah, Masih tapi ngelatih. paling kalau buat sehari-hari olahraganya ya morning walk atau enggak sorenya jalan cepat atau yoga. Karena buat stretching gitu kan, stretching badan yang udah pegel otot-ototnya. Nah, itu aku juga pakai minum Alpha Meta tuh dari 2012. Karena waktu itu aku ada kendala gulanya tinggi sama overweight. Oke, ya aku tahu tuh memang Mirna kendalanya ada di ini ya, apa namanya, memang gula ya. Ya. Nah, terus tapi kita juga lihat kan, Mbak Koni lihat juga ya, bahwasanya tuh Mirna losing weight lumayan oke ya. Yes. Nggak lumayan oke sih, sebenarnya oke banget. Benar loh, karena kelihatan banget, langsingan banget ya kan. Karena kan dia tinggi ya, jadi dengan badan segitu tuh bagus banget. Iya benar. Ya, kembali ke berat waktu masa SMA aja. Nah, tapi kan itu sebenarnya kebantu banget dari itu tadi yang Alpha Meta, terus juga karena perubahan pola makan yang sama kayak Mevi itu. Jadi sarapannya udah pasti buah, ngunyahnya minimal 33 kali. Terus gue ditambah lagi waktu 2014 kan ada di Indonesia tuh masuk pertama kali di dunia tuh negara Indonesia. Nah, itu adanya namanya Alphaspin, nih kayak gini alatnya. Nah, ini ngebantu banget gue bikin minum air bikin living water, hexagonal water. Zaman dulu ya aku pernah denger lah yang Profesor Masaru Emoto dari Jepang kan, cuman kan nggak tahu caranya gimana bikin itu untuk kita. Nah, ternyata pakai Alphaspin itu ngebantu banget. Jadi ini untuk asupan air yang banyak banget oksigennya. Ya segala macam, termasuk juga apalagi kalau kita sering kerja di dalam ruangan yang ada wifi, yang kita sering pakai handphone, kita sering pegang handphone aja tuh lama-lama kaku, suka berasa nggak sih tangannya kaku, atau semputan. Nah, benar banget. Ada ini, dia akan mengharmoniskan lagi frekuensi tubuh kita, dan amazing banget. Sejak gue 2014 pakai Alphaspin, Alpha Meta, combine sama air minumnya tuh gue udah jarang banget flu dan jarang banget ke dokter. Betul, nggak pernah malah aku. Dan ini P3K, bener-bener P3K banget. Jadi gue bukan bawa kemana-mana. Murid-murid gue abis tanding benjut-benjut, ada sakit-sakit, ya itu gue udah langsung dimasak aja, yang mana yang benjut-benjut, yang biru-biru, udah bisa tanding di partai berikutnya. Terus buat anak tanding gue siapin air Alphaspin. Keren. Iya, mantap lah atletnya gue ini, gue supply. Soalnya kan ini ya, kita kan udah sering dengar juga sebenarnya tuh kan daya tahan tubuh tuh nggak semuanya karena makanan atau karena kurang olahraga, tapi daya tahan tubuh tuh bisa turun karena kita wifi-an mulu. Radiasi ya kan. Apalagi kan WFH nih. Oh ya. Deket-deket ini tidurnya lebih enak. Waduh, nanti kalau saya nggak bangun-bangun, kayak enakan tidur. Nah, kalau saya mah gampang tidur, susah bangun. Gampang tidur, susah bangun ya. Tapi kan karena emang kita udah pakai Alphaspin juga. Ini sehari-hari aku selalu nempel. Ini selalu ada di pinggang nih. Isinya adalah Alphaspin. Ya kan, kita pakai pinggang. Terus, iya, nempel terus. Ini lagi sakit nih belakangnya nih. Nah, kalau sakit di mana tinggal tempel di situ gitu kan. Ya kan? Iya. Dan amazingnya tuh tadi pagi ya, ini kan sakit belakangnya tiba-tiba sakit nggak tahu, makanya aku pakai di sini nih, di belakang sini. Tadi pagi tuh pas aku mau mandi tuh kan aku copot gitu kan, kerasa tuh panas di belakang terus. Jadi kerasa panas emang karena ada yang nggak bener ya di belakang. Itu ototnya atau apa. Itu Alphaspinku basah loh. Tapi tempatnya nggak basah. I see. Itu tadi pagi tuh gitu. Karena anget di situnya ya. Iya. Oke. Tapi memang benar kan kita kan WFH nih. Kayak aku kan juga sehari-hari masih ada ngajar harusnya ya. Tapi sekarang semuanya Zoom nih bisa setiap hari tuh minimal setengah hari
sampai ke malam deh, dari siang sampai ke malam ya. Kan kita tuh ada Mevi juga bawa tuh banyak tuh. Nah, ini tuh pentingnya adalah dia mengharmoniskan badan kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari radiasi. Jadi kita kan setiap saat kayak begini pastilah ada efeknya. Nggak mungkin teknologi yang sebegitu canggih, very helpful technology, tapi on the other side kita jangan naif juga, pasti ada pengaruhnya buat badan kita. Karena ada loh, aku sering baca itu memang ada orang-orang yang alergi terhadap frekuensi aja ada gitu. Ada juga yang orang yang mukanya juga misalnya gatel atau banyak flek, ternyata kata dokter kamu terlalu banyak di depan komputer ya dan lain sebagainya. Nah, itu udah sensitif sering dengar lah. Itu kan berarti kan ternyata kita punya juga efek sensitif. Kalau kita sensitif banget kita bisa kelihatan, oh iya nih ini jelek nih, ini jelek. Tapi kan kita kayaknya udah kebal, kayak udah nggak berasa apa-apa tuh. Deket handphone, deket apa, udah nggak berasa apa-apa. Lama-lama badan kita udah nggak basah lagi, pasti udah pH-nya udah asam banget. Nah ini dia mengharmoniskan radiasi, mengharmoniskan frekuensi di badan kita, ya kan, supaya kita nggak terkena efek dari radiasi. Ya, apalagi di zaman WFH saat ini, udah gitu di zaman COVID era ini. Kan kita pengennya immune system kita bagus, ya kan? Apalagi Mbak Koni nih, kan di teknologi telekomunikasi. Yang membuat itunya radiasinya. Iya benar. Salah satu penyumbang radiasi. Iya benar. Penyebabnya. Tapi yang menyumbang ini juga ya, sinyal-sinyal untuk kita bisa berkomunikasi ya, Mbak. Terima kasih Mbak Koni. Oke. Ya benar, itu emang Alphaspin aku juga merasa ini penting banget ya. Kayaknya nggak bisa lepas ya. Kalau lepas dari ini kayaknya waduh nanti terkena apa gitu ya. Karena memang banyak juga yang ngerasa bahwa dulu sering pusing, kayak tadi Mirna bilang dulu sering pilek, sering apa ya, itu kebantu banget ya sama tidur. Banyak orang kan zaman sekarang kan nggak bisa tidur ya. Aku dulu, tapi sekarang tuh, Mev, coba ceritain Mev. Ya, jadi gue tuh dulu sebelum punya Alphaspin sering banget nggak bisa tidur ya, insomnia, tidur berhari-hari itu cuma 1 jam, 2 jam. Vica pasti nggak pernah ya. Nah, banget nggak bisa tidur gitu, benar-benar cuma 1 jam gitu kan. Nah, tapi sejak punya Alphaspin loh, terutama sejak ditaro 4 biji ya di kamar tidur, jadi bikin kuantum gitu, nggak pernah ada lagi masalah susah tidur. Keren. Karena aku juga taruh di bawah bantal, selain pas duduk di bawah bantal gitu, jadi nggak pernah ada. Buat air nih, buat air tuh, begini doang aja tuh, dia Alphaspin udah bekerja nih, begini aja nih air ini udah jadi heksagonal. Nah yang menarik gini loh, Ca, gue kan jalan cepet ya kan, 5 kilo. Nah ada juga temen tuh yang sama tuh, dia malah lari. Nah dia ngeluh, kan kita pernah dengar dong kalau olahraga itu kan bisa bikin tidur lebih nyenyak kan, karena peredaran darah lebih lancar. Nah iya luar biasanya setelah WFH, dia kebetulan seminggu kerja, seminggu ke kantor gitu ya. Jadi seminggu di rumah tuh, di rumah sama di kantor kan, selang-seling. Itu kan komputer terus bisa 24 jam. Nah, dia yang tadinya tidak insomnia karena udah lari rutin setiap hari, insomnia lagi loh. Karena radiasi itu. Radiasinya. Gue bilang kan, ya itu kan radiasi. Gue bilang, lu coba pakai ini. Dan dia bilang, lu harus punya ini mau nggak mau. Karena kan kita nggak bisa hidup tanpa sinyal, kuota, dan lain-lain gitu kan. Kita nggak mungkin lari ke hutan. Kayak puisi. Jadi Tarzan dong kita. Nah, luar biasanya. Pantai, kok lari ke hutan. Benar-benar kebukti loh, dia punya 1 aja katanya nggak insomnia lagi. 1 doang loh. Apalagi 4 kayak tadi ya. Apalagi emang harusnya idealnya memang kita ada 5, 4 tuh buat di rumah, di pojok rumah. Atau di pojok kamar, 1 kita bisa bawa-bawa atau enggak bisa buat 5 minimal ya, 5 minimal. Kalau di rumahku tuh dia aku taruh di dalam jar khusus buat minum yang bening gitu, ada selangnya, jadi selalu air itu
yakin lah bahwa air yang kita minum itu bagus. Sebenarnya kan kita juga nggak boleh juga kan kebanyakan banget minum juga nggak boleh ya. Kemarin kan kita nonton tuh yang Tung Desem dengan Pak Onggi itu yang Pak Tung Desem bilang per berapa kilogram ya? 30 cc per berat kita. 30 cc per berat kita ya. Kalau aku sih sedikit berarti lah. Pak Koni dengan dikit. Iya, Koni yang berat ya. Kalau Koni kayaknya masih banyak nih, Pak. Oke, itu apa namanya? Kebanyakan pun juga nggak boleh karena kan kerja ginjal untuk menyaring air juga kan nggak bagus ya. Apa orang-orang yang sudah terkena gangguan ginjal ada yang disarankan oleh dokter tuh cuman boleh minum sekian cc sehari ya kan. Nah kalau dia minumnya air alfaspir itu bagus banget karena memang cairan tuh masuk ke dalam sel secara langsung terus apa molekulnya kan kecil-kecil banget. Jadi meskipun kita nggak banyak minumnya, dia ya si yang harus ditaker ini nggak banyak minumnya, tetap dia mendapat manfaat dari si air itu karena masuk ke dalam sel gitu, bukan kebuang ya. Karena orang banyak loh yang minumnya banyak, tapi mereka dehidrasi itu banyak juga. Papaku almarhum kemarin aku share di Facebook. Oh gimana tuh? Jadi dia itu minum 3 liter sampai 5 liter sehari loh. Tapi kan belum ada banyak banget dia minum tuh. Waduh. Nah, tapi ketika dia sakit tahun 2005 kanker kulit, dokter bilang dia dehidrasi. Kita tuh yang shock loh. Berarti apa yang dia minum itu nggak masuk ke dalam sel, nggak terserap. Itu pengalaman nyata. Jadi udah inilah. Karena selnya udah rusak ya. Iya, dan juga kadar oksigen, Mev. Karena kan kalau apa air yang nggak heksagonal itu kadar oksigennya tuh biasanya turun gitu, rendah kan. Jadi nggak ngasih kita oksigen yang bagus. Sementara kalau kita terkena yang namanya kurang oksigen, itu yang menyebabkan banyak penyakit sebenarnya. Betul banget. Hypoxia or apalah itu ya. Hypoxia. Itu kan kekurangan oksigen kan. Nah, terus termasuk juga nggak alkali. Sebenarnya ya ini juga bisa bikin air menjadi alkali juga. Iya banget. Tanpa kita harus beli mesin. Bener. 50 juta, 80 juta. Kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Iya. Sementara ya, kalau kita nampung air nih, gue punya mesin yang bikin heksagonal, bikin alkali. Gue nampung 1 jerigen misalnya buat pergi, bawa-bawa pergi, sejam 2 jam dia udah nggak heksagonal lagi. Betul, apalagi dicampur di tas, di dalamnya ada HP ya udah. Nah, terkena radiasi dia mulai hancur lagi. Rusak. Ya. Jadi ini harus dibawa kemana-mana, ya kan? Cuman segini doang, nggak perlu mesin mahal. Imut, sangat praktis, ya, higienis, murah, ekonomis, ya. Terus ya kayak gitu ya, itu tentang sini. Tapi gini, kalau yang belum gue tanya itu Mas Priyo. Dia pikir udah selesai katanya. Maunya tuh. Dia mau kabur dia. Oke. Mas Han. Nah, ini nama panggungnya Mas Priyo adalah Mas Han. Hani. Mas Han. Nah, Mas Han, boleh sharing nggak rahasia awet muda? Beneran, ini tua ya, pria awet muda. Jangan ditanya usianya berapa ya. Ini idola, ya. Kan idola para remaja, idola para ibu-ibu. Kawan udah tua dia. Aduh, gimana ya? Rahasia awet muda. Ya awet muda sehat ya, karena aku jarang-jarang sih denger Mbak Priyo sakit tuh jarang. Atau punya penyakit apa jarang. Mudah-mudahan insya Allah terus menerus sehat ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi hatinya bahagia terus ya. Ya makanya. Nah itu. Masih banyak senyumnya aja Cak gitu. Jadi mungkin banyak teman bilang suka senyum-senyum gitu. Jadi orang emang jarang nggak senyum. Jadi gue sih belajar banyak dari. Gue jadi inget satu kemarin Mevi juga cerita sama gue peran orang tua gitu loh Cak. Peran orang tua ini kan relevasinya sama nih mak kubu strong. Jadi selain strong sama dia kita punya alpha meta,
Alpha-Spin sama Phytomax gitu Secara ya. fisik ya. Secara fisik, tapi juga kan kita perlu positive thinking. Ya. Kita punya mindset segala macam tuh harus positif gitu. Jadi jadi gue tuh bersyukur gitu. Gue punya orang tua juga yang secara nggak langsung mengajarkan gue untuk berpikir positif gitu loh. Apa-apa positif. Kita jadi memandang orang juga positif. Jadi menghargai perbedaan segala macam. Jadi gue emang di lingkungan yang seperti itu gitu loh. Jadi emang perbedaan agama, perbedaan segala macam. Kita diajarin gitu. Cuman aku pernah temu teman gitu satu ngomong gitu sama gue gitu loh. Ya gue tahu si A itu positif yo dari dulu gitu dan gue positif. Tapi pun sekarang dia udah beda banget gitu dari yang dulunya gitu loh. Berubah gitu loh. Jadi gue pikir kenapa gue masih sekarang juga seperti itu karena ternyata gue tanpa sadar gue juga kepositifan gue tuh berlanjut gitu loh, Cak. Karena gue ada di satu komunitas menurut gue sih ya. Komunitas yang gue ikutin dan dia mengajarkan gue untuk tetap berpikir positif, tetap memandang orang dengan positif gitu. Jadi gue ada di komunitas FFG gitu. Jadi gue pernah ikut satu trainingnya namanya Value Life Changing Bootcamp. Nah itu jadi kontinuitas dari gue dari orang tua sampai gue sekarang itu karena gue ada di komunitas yang positif gitu loh. Yang gue pernah kemarin bilang siapa kamu dan di mana komunitas kamu. Jadi kita diajarin juga baca buku, bukunya. Gua dulu pecinta buku, Cak. Gua sama Mevi tuh gila banget buku. Tapi bukunya buku novel. Ya. Aku nggak suka baca. Gue inget yang kemarin. Tapi kan dulu memang buku kenal Mevi sama Mas Han ini jago banget baca buku. Koleksinya banyak ya. Banyak. Gue sampai punya perpustakaan kecil di rumah. Wow. Ada namanya, dinamain. Ya, kalau ada pameran buku. Pokoknya sama pameran buku pasti ke sana deh. Iya kayak penulis kemarin ya, penulis dari Surabaya tuh sama tuh sama gue tuh. Sherlock Holmes, Conan Doyle, tuh pengarangnya Conan Doyle terus. Oh, keponakannya Bu Florence. Itu yang pengarang buku. Dea. Nah, itu ya. Itu sama tuh bukunya sama gue tuh doyannya tuh, sama itu nah. Tapi pas di komunitas ini gue berubah gitu. Gue diajarin sih. Ada teman gue baca buku, lu demen banget sih baca buku yang kayak buku si John C. Maxwell segala macam, apa enaknya ya gue bilang baca buku gitu. Tapi pas di nggak ada ceritanya kayaknya gitu ya, nggak ada kelanjutan ceritanya. Nggak ada alurnya, Cak. Nggak ada alurnya. Iya. Baca ini sepotong. Aduh, apa enaknya. Tapi pas gue di komunitas FFG dan gue udah jadi baca buku positif, ini lama-lama gue nikmatin gitu loh. Iya. Awalnya terpaksa kalau aku ini. Iya, di akhirnya terpaksa ini nikmatin gitu karena gue suka baca. Akhirnya oke. Akhirnya begitu itu sih, Cak, gitu. Jadi emang seperti itu yang ini agak beda nih rahasianya ya. Kalau tadi si mama ini ya kerjaannya mikirinnya makanan mulu ya. Kalau bapak-bapak nih, tapi memang kan kita sering juga tuh diajarin ya di FFG juga bahwa 70% itu kesehatan, imun sistem badan sehat apa enggak itu 70% kan dari pikiran. Ya. 70% bener nggak gue? Ya. Ya, pokoknya mostly dari pikiran. Karena gini, kebetulan ya karena gue punya murid, nggak deh, jangan deh. Pokoknya gue kenal seseorang lah ya. Dia itu terkena COVID kan, positif COVID ya. Kalau tadi Priyo ngomong positif itu bukan positif COVID ya, positif mindset ya yang bagusnya. Nah kalau ini tuh dia ini tuh kena ini masih muda ya, kena positif COVID, terus kemudian yang dia lakukan dan yang kemarin gue juga dengar sharingnya dari Patung Desem melakukan itu sama, yaitu dia stop semua ketika dia diisolasi mandiri di rumah, itu dia benar-benar stop yang namanya nonton berita tentang COVID. Dia cuma nonton yang lucu-lucu, yang seneng-seneng, yang ketawa-tawa, nggak ada berita sama sekali. Gitu, berapa meninggal, berapa hidup, berapa apa. Gitu. Dia benar-benar tutup yang namanya negative news datang ke dia gitu, dan nggak cuma dia kan, kita juga dengar banyak orang tuh sembuhnya justru karena dia udah stop yang namanya berita-berita negatif gitu, udah mulai masuknya positif, lebih banyak membaca kitab-kitab suci gitu ya, kitab suci masing-masing, terus berdoa, terus juga mulai
leave WA group yang seneng naro berita negatif. Dia cut off, dia benar-benar stop tuh. Dia leave WA, gue entar dulu deh di WA grup yang banyak ini emak-emak sebenarnya biasanya tuh yang sering-sering posting. Ya bapak-bapak juga ada ya. Tapi kebanyakan emak-emak sering banget posting ini gimana nih pemerintah sekolah nggak ditutup, sekolah ditutup salah, sekolah nggak ditutup salah gitu ya. Segala macem lah. Protes terus ya kan kayak gitu-gitu dia stop sama sekali. Terus dia hanya mau temenan yang suka kasih support sama dia gitu, ya kan. Nah, ternyata itu sangat penting gitu dan itu adalah salah satu dari cara penyembuhannya mereka gitu loh. Dan juga ya memang benar kan itu kan menimbulkan hormon-hormon tertentu yang membuat badan kita lebih sehat ya kalau kita berpikirnya positif, terus yang senang-senang gitu, yang bagus lah ya, dan juga bermanfaat. Makanya sebenarnya ini adalah salah satu motivasi dari teman-teman yang nonton, ini adalah salah satu motivasi dari kita bikin live ini ya, bukan sekedar pengen ngobrol terus ditonton orang. Terus terang saya bukan orang yang sangat nyaman ditonton orang ya, saya cablak kalau ngomong, wah semua tahu deh saya cablak, tapi kalau di depan begitu banyak orang saya sebenarnya nggak begitu nyaman lah. Tapi ini memang harus dilakukan untuk breakthrough ya, untuk pede, untuk apa ya. Jadi maafkan lah kalau ngomongnya jadi ya gini ya, mama ya. Mama gitu. Tapi sebenarnya aku termasuk yang memaksakan diri untuk bisa tampil begini, wawancara teman-teman ini, itu adalah supaya menjadi kontribusi supaya ini dunia live ini nih, live chat ini nih, dunia apa sih ini namanya, network sosmed lah, sosmed ya, sosial media ini lebih banyak lagi yang positif kayak begini. Benar, gitu, amin. Obrolan yang lebih bermanfaat gitu, lebih useful. Apalagi sekarang ya, soalan kayak tadi dibilang tuh kan, parenting penting ya kan, apalagi untuk ibu-ibu yang mostly lah anak-anak lebih dekat ke ibunya ya kan daripada ke ayahnya. Mungkin karena lebih banyak berinteraksi ya, kita lebih banyak berinteraksi sama anak. Itu kan berarti emak-emak ini harus banyak berpikir positif supaya bisa nurunin ke anaknya. Karena kayak itulah dibilang yang rasisme yang zaman sekarang lagi pada ngetren diomongin orang itu ya, kayak Melvi kan kemarin cerita tuh bahwa itu kan Melvi sama Prio ya berdua cerita. Tadi juga di-sharing sama Prio, nggak lepas dari didikan dari ibu bapaknya, terutama kalau menurutku sih ibunya ya. Iya. Bagaimana mereka bersikap terhadap orang lain ya, anaknya ngelihat gitu. Ya, kalau kita nggak toleransi, misalnya kayak di Indonesia kan antara agama banyak yang berbeda-beda, suku ya, dari Sabang sampai Merauke beda-beda. Warna kulit aja kita beda-beda loh sebenarnya, ya kan? Walaupun padahal satu negara gitu, bukan yang berasal dari mana. Nah itu kan dari parenting juga gitu. Nah kalau soal yang ini nih, aku pengen ngangkat yang ini ya, tentang pikiran positif ini tadi ya, yang Mas Prio sharing. Ada lagi nggak yang pengen nambahin? Mirna, Mevi, Mbak Koni. Aku paling nambahin gini aja, Cah. Sebagai emak-emak, apapun kondisinya kan maksudnya sehari-hari aja, di kondisi yang normal aja, memang kita kan dipenuhi dengan berbagai macam challenge sehari-hari kan, ya dengan anak lah, dengan suami, belum lagi nanti dengan anggota-anggota keluarga yang lain, seperti aku kan sama mertua gitu kan. Nah, kalau misalnya memang nggak itu termasuk ya, Mir ya, termasuk juga interaksi dengan orang tua, apalagi dengan mertua ya. Ya, kita kan dari dua keluarga yang berbeda tuh, terus satu atap. Nah, itu gimana tuh Mir menghadapinya, Mir? Tenang Mir, nanti saya juga wawancara mertua Anda ya. Gimana rasanya satu atap dengan Mir? Yang sisi lain, Cak. Yang sisi lain. Bongkar. Setuju, Cak. Perubahannya lumayan ya, karena kan sekian tahun kan gue hidupnya sendiri, apa-apa maksudnya hidup sendiri ya kan. Terus pada waktu menikah nggak cuman
hidup sama suami, karena komitmen untuk memang kita ngejaga orang tua, ngejaga mertua, karena orang tua gue dulu udah nggak ada. Jadi ya adaptasi ya, memang gue menghadapi culture shock karena beda dengan keluarga gue, gimana kondisinya beda gitu. Tapi ya dinikmatin aja. Nah sekali lagi kalau misalnya kita nggak sering-sering ketemu, gue nggak sering-sering ketemu sama orang-orang yang positif, nggak ada berada dalam hal-hal komunitas yang positif, nggak baca buku yang positif, nggak dengar hal-hal yang positif, ya kacau juga ya, jadi berantakan juga deh ini. Pusing, emosian, pimpin mata. Cercal. Ya udah, kan sebagai mediasi nanti kita bikin live antara Mirna sama mertuanya. Setuju, Cak. Kalau sama anak kan kebetulan anak-anak kan tinggalnya sama mama mereka. Dan ya itu pun gue juga perlu adaptasi kan, gimana approach ke mereka, gimana gue juga bisa transfer hal-hal yang positif juga kepada anak-anak gitu. Cuman yang challenge-nya ya itu ya tadi, karena tinggal serumah sama mertua. Tapi ya enjoy aja, alhamdulillah. Maksudnya tinggal kan tugasnya serving aja, udah meladeni. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Ya gitu deh. Hebat nih, Cak. Jadi satu wawancara lagi, Cak. Enggak, tapi gue tahu kok Mirna mantu teladan ya. Tapi ya mohon maaf sudah tidak available lagi ya saudara-saudara. Ada yang punya ya, nanti Bang Arif bisa ngadepin saya. Apa ini lagi? Pengkat ya saya lagi. Bikin lagi dong live chat, Cak. Mirna beneran mantu teladan, gue tahu. Soalnya kerjanya nganterin mertua ke sana kemari tuh malahan dia ya lebih banyak Mirna daripada abang, karena mungkin abangnya ini ya bekerja ya. Bagi-bagi tugas ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita gue boleh lanjut ya. Jadi kalau misalnya nggak diisi dengan hal yang positif, ya apalagi lagi pandemi kayak begini gitu kan ya, fisik udah harus dijaga banget kesehatannya. Kalau salah satu dari kita sakit aja, pasti kerjaan di rumah pasti kacau deh, bener nggak? Nih Prio sama Mevi deh, salah satu dari kalian aja sakit aja pasti ada yang ini gitu. Apalagi kayak sama Mbak Koni juga ya kan, kita ibu-ibu sebagai garda depan di rumah tangga nih. Jadi emang harus komplit banget nih, strongnya diperlengkapinya tuh bener-bener ini banget, harus komplit lah senjatanya. Jadi bukan fisik aja ya, tapi mental, mindset tuh juga harus sehat. Benar. Karena nih gue kenal semua orang ini kalau bikin status nggak ada yang mewek-mewek, nggak ada yang sedih-sedih. Oh iya dong. Ya sementara banyak lah, aku sering lihat juga ya, nggak sering banget sih adalah apa-apa dicurhatin di sosial media atau status atau apa. Saya juga nggak ngerti kenapa sih nggak beli diary aja gitu. Mendingan diary. Lama-lama diulitin di masjid ya. Iya benar. Lagi berantem sama suaminya atau apa, nanti status. Pas suami sebelahnya. Saya bingung ini gimana sih? Kenapa jadi sama status gitu ya? Mbak Koni ini yang belum cerita, aku tahu kan Mbak Koni salah satu anaknya nih kan kuliahnya jauh ya Mbak, apalagi masa COVID begini nggak ketemu. Nah Mbak Koni gimana tuh membekali, nggak khawatir anaknya misalnya apakah bandel atau apa di sana kayak gitu-gitu, membekalinya gimana Mbak? Waktu itu sih aku kasih syarat sebelum dia pergi, dia harus ikut bootcamp karena aku tahu bootcamp itu bootcamp. bagus banget. Iya, dia udah ikut bootcamp juga ya. Ya, jadi dia dia dasarnya udah baik ya. Jadi baik lah maksudnya. Jadi dia bisa berbeda Mbak Koni secara tidak langsung mau bilang dari emaknya ada turunan baik. Bisa melihat dari sisi yang berbeda, dia bisa. Okay. Jadi aku percaya. Jadi lebih tenang ya, ngelepasnya lebih tenang ya. Ya lebih tenang, terus juga kan diajarin juga kan di komunitas ini kan supaya tidak attach ya kan, maksudnya jadi ya berdoa aja minta Tuhan melindungi dia gitu di sana, karena kan tanganku nggak mungkin ke sana gitu kan, jadi ya bisa lebih tenangnya gitu.
Soalnya Jadi emang banyak kalau kita ada khawatir-khawatir, ada tidak percaya atau apa, itu energi nyampe juga loh. Nyampe. Ya nggak sih? Iya. Apalagi ibu ya, seorang ibu Iya. kan ada bondingnya. Kalau kitanya khawatir, anaknya malah jadinya nggak oke Iya. gitu. Katanya seperti Jadi itu ya. iya emang. Jadi bisa lebih tenang. Kalau kangen sih tetap kangen ya. Anaknya kangen nggak Mbak? Anaknya wah nggak tahu deh, katanya sih kangen tapi ya nggak tahu cowok ya. Mama, aku kangen Mama, tolong transfer Mama. Nah, tapi aku tahu sih kalau Semi memang ya kayaknya dasarnya Baik, orangnya baik. Nah, tapi aku jadi ingat karena memang Semi udah pernah ikut bootcamp dan bahkan dia menyarankan teman-teman dia yang di Iya. Belanda Iya, itu pada datang ke Jakarta loh, pada ikut bootcamp. Iya. Wah, Berarti keren kan ya. Seminya sendiri merasakan manfaat dari bootcamp ini. Bootcamp. Ya, tapi memang gini, aku juga mau cerita juga, ada juga teman-temanku yang udah ikut bootcamp. Ya, bootcamp ini kalau teman-teman yang nonton belum tahu, namanya Value Your Life Life Changing Bootcamp. Kalau di komunitas kita semua udah tahu ya. Karena di bisnis kita tuh kita juga disarankan untuk mengikuti satu training ini namanya Value Your Life Life Changing Bootcamp. Kalau mau tahu lihat di Edunet ya, cari searching di Edunet Global. Nah, itu memang bukan kayak nelen pil terus kemudian tiba-tiba semua masalah selesai, bukan ya. Karena ada juga beberapa temanku yang misal nih setelah bootcamp dia tadinya addicted to smoking ya, merokok, terus kemudian setelah bootcamp dia nggak ngerokok lagi. Tapi karena sudah lama menghilang, nggak pernah ketemu sama kita juga gitu ya. Pas saya ketemu, oh kok kamu merokok lagi gitu. Nah tapi ternyata memang ini harus dipelihara juga karena di bootcamp juga diajarin bahwa ada beberapa cara untuk kita melihara positif mindset kita gitu, mindset kita yang baru ya. Yaitu baca buku yang positif, ya kan, dengarkan CD-CD atau webinar-webinar yang positif gitu. Terus sama berkumpul dengan orang-orang yang juga punya positif mindset gitu. Nah, itu memang penting banget. Makanya aku terus terang senang banget ada di komunitas ini karena selain badan juga ya sehat ya, insya Allah mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Tapi juga pikiran kita juga dijagain terus nih gitu, dijagain terus. Saya sendiri termasuk orang yang juga bukannya yang tahan banget ya, gampang juga terpengaruh, makanya saya nggak begitu suka sama berita-berita, nggak begitu suka nonton berita juga karena gampang terbawa perasaan baper gitu ya. Iya, baperan. Baperan. Apa kalau misalnya ada berita kriminal apa tuh kayaknya oh my god, kok bisa gitu ya. Nah, makanya saya benar-benar stop dan saya merasa tertolong banget. Bukan berarti udah perfect nih, justru karena I feel that I'm not a perfect mama ya. Bukan mama yang perfect. Makanya I feel the need untuk berada di komunitas yang membantu, menolong gitu, yang positif gitu. Karena kan kita kan ada program-program kayak baca buku setiap hari berapa halaman ya kan, buku tertentu ya, buku positif yang bisa membantu kita. Terus buku tentang bisnis, buku tentang leadership ya, buku-buku yang inilah tentang life self development ya. Terus juga dengarkan CD positif juga harus ya, terus sama morning walk juga. Terus terang aja gue sebelum di sini boro-boro jalan kaki. Sama. Ya, boro-boro jalan kaki pagi ya. Aduh, kayaknya enakan tidur. Iya, betul. Iya, nah sekarang awalnya terpaksa. Jadinya sekarang terbiasa. Udah gitu ada berbagai macam lah ritual pagi yang tadinya tuh nggak kepikiran bisa dilakukan, ternyata dilakukan karena kan kita bareng-bareng ya kan, bareng-bareng karena habis itu kita ceritain ini hari ini gue 5 kilometer, hari ini kan ada barengannya kan lebih enak gitu, kayak gitu. Nah, yang bagus lagi itu ada gratitude-nya, kita ada sesi gratitude kan, itu salah satu morning shower pagi, morning feeding. Iya. Benar-benar. Nah,
Ada lagi nggak yang mau di-share nih sebelum, karena ini sebenarnya kita udah lewat waktu ya, karena tadi kita startnya agak-agak telat, tapi kita masih bisa deh 5 menit lagi kira-kira sampai 8.40 ya, 5-6 menit ya. Ada yang mau di-sharing lagi nggak nih dari teman-teman? Coba Bapak-bapak. Mevi, itu Mev, apa tadinya gue pengen tanya sama lo yang tentang dulu, sebelum, inget gak sebelum lo ketemu gue, itu lo ada masalah ini, apa namanya, polip ya? Apa ya? Oh iya. Miom. Ya benar. Nah itu tadinya gue pengen nanya lo itu tuh, nih masih ada sekitar 5 menit bisa cerita nih, Mev. Jadi aku tuh dulu mantan penderita keputihan berat ya, sangat berat karena berbau, berwarna, pokoknya nggak enak banget deh. Dan itu gatal. Nih, ini masalah para wanita ya. Oh iya, ini emak-emak mesti tahu masih gadis kan. Ini penting benar. nih. Jadi menderita banget lah pokoknya ya. Itu terjadi setelah 7 tahun menikah loh. Jadi ini banget, parah banget, gimana ya ngomongnya ya, pokoknya sedih banget deh, bikin kita nggak percaya diri, udah pasti juga hubungan suami istri terganggu, karena beliau cengah-cengir, sekarang dia bahagia dia. Karena bau guys, bau dan lengket dan berwarna pokoknya ini. Oh my god. Iya bener, itu berbulan-bulan loh, dan gue tuh ke obgyn, ke dokter kelamin dan obgyn, kebayang nggak sih? Dan itu selalu dikasihnya obat lah, yang dimasukin lah. Ini maaf yang ngomongnya agak vulgar ya. Karena true story, itu pengalaman sendiri, itu ini banget lah. Sampai akhirnya aku diperkenalkan seorang teman pembalut yang ada pentinya juga. Nah itu benar-benar aku pakai. Temannya itu siapa? Ica. Jadi Ica itu yang kenalin gitu, dan itu benar-benar tanpa pikir panjang aku beli langsung banyak karena percaya aja gitu ya, ini gue butuh nih. Nah cuma waktu itu sebelum pakai benar-benar aku bilang, Mas anterin aku ke obgyn lagi untuk pap smear. Jadi setelah 7 tahun nikah gue juga baru berani pap smear karena kepengen tahu juga ini apa gitu kan ya, karena ini banget lah, bad banget ya. Oh ya, bener-bener itu gila deh. Nah sebelum pakai periksa lah ke dokter, dan tahu nggak, setelah pap smear itu ternyata aku positif miom, kista, dan polip rahim. Tiga-tiganya itu. Ya. Alhamdulillah bukannya kanker ya atau tumor ya, tapi ya itu bahaya. Nah cuma kata dokter memang belum gede miom kistanya, tapi polip rahim itu jadi noda di rahim itu banyak banget, tau nggak? Nah, akan berbahaya kalau dibiarkan. Jadi dia memang sarankan untuk operasi segera. Nah, gue bilang sama dia, Dok, boleh nggak saya jangan operasi dulu? Saya tuh mau terapi. Terapi apa, Bu? Terapi pembalut. Pembalut apa? Pokoknya dia yang penasaran gitu. Gue bilang, saya terapi dulu deh. Nanti setelah saya ada ininya, saya datang ke dokter lagi. Jadi sebulan gue pakai ya pembalut itu, benar-benar sampai bikin bel di handphone tuh, karena 3-5 jam harus ganti kan. Pembalut apa panty liner ya, Mbak? Semua. Jadi ketika mens pembalutnya begitu 4 jam sekali ganti. Ketika nggak mens pakai panty-nya 3 jam 4 jam sekali ganti. Dan itu harus disiplin kan. Nah itu tahu nggak, mens itu bleeding kayak gimana ya keluarnya ya. Darahnya itu gelap, merah gelap gitu. Bukannya merah ini ya, gelap nih hampir kayak begini. Keluar dan kayak baso-baso lunak gitu. Tahu nggak sih? Tapi berarti sebulan pakai, keputihan gue selama berbulan-bulan itu ngalamin, itu hilang loh. Ini gue sampai ngomong emosional banget deh kalau inget itu. Nggak ada keputihan lagi, ya ampun Vica, thank you so much. Itu keputihan blank hilang aja gitu loh. Sebulan pakai loh. Nah tapi gue belum datang ke dokter kan, gue pakai sebulan lagi. Jadi 2 bulan pakai, itu juga mens jadi nggak sakit, pokoknya enak banget lah. 2 bulan gue datang lagi ke dokter yang sama, tahu nggak, diperiksa lagi, memang nggak bisa pakai baru 2 bulan ya, jadi di USG apalah. Dia bilang, ibu terapi apa sih Bu, kenapa Dok? Hilang semuanya, nggak ada Bu, ini miom kista. Karena sudah bertemu dokter Vica. Bener, gue bilang ada nggak mungkin saya, masa dokter lulusan IKIP ya. Bener
dan itu terjadi berapa tahun yang lalu sampai sekarang ya. Itu maaf ya teman-teman, celana dalam nggak ada warnanya, nggak ada bersih deh, nggak ada. Bahkan sebelum sama sesudah mens nggak ada noda sama sekali ya. Dan dia pun berbahagia. Gitu. Hubungannya dengan Dikau, Mas Han. Pasti ada pengaruhnya banget gitu, dan jadi percaya diri gitu kan. Ya, benar. Itu baunya di situ memang nggak kecium, cuma itu keluar gitu loh. Aduh, itu ngeri banget. Sebenarnya gini ya, kalau soalnya pada saat gua ngasih tahu si pembalut ini, Angel Secret ini, anion ya, karena kandungannya dia anionnya memang udah ditakar tuh, memang khusus untuk wanita, memang putunya segitu gitu ya. Sebenarnya gue nggak tahu masalahnya Pevi sama Prio, karena ini dua orang ini adalah the happiest couple yang pernah gue lihat pada saat dulu ya, karena ngelihat dari luar ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya kalau emak di luaran itu bisa jadi punya masalah yang sama, ya nggak? Maksudnya ya kita nggak pernah tahu mana sih orang mau ngomong-ngomong, gue sakit ini loh, sakit itu loh, sakit yang lain, diabetes atau apa masih mau ngaku. Tapi karena gue juga nggak bilang juga kan ke Vicha, gue kan nggak bilang ke Vicha. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Sesudah gue ini baru gue cerita gitu. Nah makanya jangan sungkan-sungkan nih untuk kita sharing nih tentang pembalut ini, karena mau nggak mau kita kan harus pakai, ya kan? Dulu gue masih pakainya, kalau dulu terus terang sebelum ketemu Angel Secret ini, gue pakainya duk kayak kain gitu loh, karena memang gue nggak bisa. Ya, benar, karena nyokap gua zaman dulu. Ketahuan umur ya. Nyokap gua kan. Walah. Aku masih baru lulus SMA. Ntar pakai C dong ya. Jadi karena nyokap gua suster perawat di kebidanan, dia tuh biasa bikin gituan, bikin duk itu namanya duk, kalau dulu tuh duk dari kain basah pakai anduk gitu. Karena emang gua alergi, nggak bisa pakai pembalut biasa, nggak bisa. Ya, apalagi yang murah-murah. Aduh, sorry ya, nggak deh. Tapi alergi, swear bener-bener yang nggak nyaman sama sekali. Ya, udah gitu kalau setiap mens memang ada sakit. Ya sakit, dokter bilangnya varises vaginal. Sorry ya ini. Wah, baru dengar. Karena memang nggak ada obatnya, itu memang udah bawaan kayak orang varises aja gitu. Varisesnya cuma ototnya di situ gitu. Tapi pas pakai ini, yang paling utama adalah nggak gatel sama sekali, nggak alergi sama sekali. Udah itu doang aja, gue nggak masalah, nggak pakai ada kesaktian macem-macem aja, gue udah tenang banget dapet pembalut yang nggak bikin alergi, udah gitu doang. Tapi ternyata sakit pada saat mensnya berkurang lama-lama nggak sama sekali. Nah itu bonus lah buat gue, bonus, karena menurut gue semua orang kali ya kalau mens sakit gitu ya, tapi ternyata hilang sakitnya. Jadi ada dua manfaat tuh, gue nggak alergi, terus gue nggak kena sakit ketika mens sama sekali. Nah itu makanya tadinya gue cuma pakai sendiri, pakai aja sendiri. Nah pas karena dapat manfaat itu, jadi senang berbagi pada orang lain, dan juga dipakai oleh pria maksudnya. Pria dan prio ya. Iya loh, benar, itu kan, itu bisa ya, Yok. Coba Yok. Bagaimana caranya intinya? Ya tadinya gue juga nggak mau pakai gituan, kayaknya risi aja kan. Nggak ada yang tahu ini ya. Iya, emang bukan soal nggak tahunya, enak aja perasaan. Tapi gini, jadi kan. Karena saya yang memaksa. Iya, dipaksa sama dia. Dan gue kan punya kendala suka di perut karena mahnya lumayan lambung gitu. Jadi kalau makan pedas tapi gue suka rujak, Cak. Jadi yang masalahnya gue suka rujak kayak perawan gitu. Kalau dulu nyokap gue bilang kalau gue lagi ngulek sambel, motong bangkoang, potong kedong-dong, perawan lagi mulai loh katanya. Emang perawan doang yang makan rujak kan? Mama juga suka makan rujak ya, bener ya, Cak. Jadi, kalau jadi kerjanya gue makan tuh hari Sabtu, Jumat malam, minimal Jumat malam. Oh, jadi kalau pup, I know. Kalau gue pup kan Sabtu sama Minggu. Di rumah ya. Gue kan kerja. Sebenarnya gue kan kerja, jadi gue udah baik tuh. Minum obat, obat lain, trotop, biatap segala macam. Ya, merek ya. Nggak apa-apa di endorse ntar.
Nah, gue Senin gue baik gitu loh. Gue Senin gue baik lagi gitu loh. Kerjaan gue gitu, jadi gue emang demen banget. Gue bikin sambal sendiri segala macam. Gue standby sendiri. Wah, setiap malam gue udah kayak kata. Ampun deh, Mas Priyo. Gue dibilang perawan loh nyokap gue. Perawan mulai lagi tuh, perawan buka ini kulkas bikin ini ya gitu loh. Nah itu dia gitu terus gitu. Nah tapi gue pas pakai, gue punya denger ada orang sharing tentang laki-laki juga pakai gituan gitu. Nah gue coba gitu, tapi pas dicoba perut gue jadi udah nggak jadi masalah lagi. Jadi gue makan sekarang Senin makan Minggu juga macam, perut gue juga nggak terlalu nggak mulus-mulus lagi Cak gitu. Jadi kan itu buat imunitas tubuh gitu loh, kata yang sharing katanya buat meningkatkan imunitas tubuh. Nah gue coba gitu, dan makanya aman gue gitu. Tapi juga nggak mau berlebihan juga, nanti gue sambalnya 20 juga bisa bocor juga. Cuman kan gue gitu loh, gue suka banget. Makanya gue emang dari sampai sekarang gue juga sampai masih suka rujak, dan gue udah nggak khawatir, dan gue juga masih pakai ventilatornya ya, gitu. ventilator ya, bukan pembalut. Bukan pembalut gitu loh. Dan bukan pembalut, jadi gue aja terus pakainya nggak dililit kan ya? Nggak ada lontong sayur. Ya, karena memang kan ini banyak yang udah pengalaman prostat segala macem kan pada baik kan. Soalnya ion negatif itu kan memang kayak oksigen kan, butuh banget orang. Sementara bagian itu kan bagian yang cukup tertutup ya. Jadi supply kadang-kadang infeksi itu kan dari bakteri anaerob ya nggak, kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kalau gue sih pada saat itu memang kalau buat pribadi manfaatnya kayak yang tadi itu. Nah tapi yang laki-laki ternyata banyak juga yang cerita dapat manfaat ini itu segala macam. Jadi nggak ada salahnya juga lah ya. Ini mama bilang sama laki-laki sama suami-suami untuk dicoba, oke? Bahkan mungkin membantu stamina. Karena pada saat itu ya belum ada Vaspin tuh ya, pas gue ketemu belum ada. Ya, Alpha Meta juga belum ada tuh Cak. Alpha Meta belum ya. Tapi dengan itu Angel Secret bisa bantu banget ya. Benar. Oke, ini kayaknya waktunya lumayan ini ya. Lumayan lewat ya. Tak terasa nih. Iya. Terasa ya. Kalau Mirna pengen lagi tuh. Iya. Satu sosmed. Facebook. Oke. Mirna jangan salah ya, karena Mirna ini juga blogger juga untuk make up tutorial. Aduh. Ini paket lengkap ya, paket lengkap. Ini harus dikasih tahu sama Bang Arif nih. Ini dapatnya paket lengkap. Pertama dan dua ya black belt. Taekwondo, oke, aman banget lah bersama Mirna. Terus namun dia ini sangat girly juga, make up tutorial ya. Kita kalau tiba-tiba lagi ada acara atau ketemu teman-teman, ada Mirna deh make upnya lengkap. Pokoknya gua andalannya Mirna sama Mevi. Bang Oni nggak punya pensil alis. Nggak suka dandan. Bang Oni tomboy, jadi nggak punya pensil alis. Jadi kita nggak bisa andalkan dia. Sama gua Cak. Halo. Ya udah, oke deh kalau begitu ya. Thank you banget waktunya untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Yang nonton semoga dapat faedahnya ya. Nanti besok-besok kita bikin TikTok. Mama bikin TikTok, oke? Oke, thank you banget. Aku akhiri sampai di sini dulu ya. Kita nanti ketemu lagi. Semoga selalu semua kita berdoa. Happy weekend semua, selalu berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Amin. Amin. Oke, thank you semua. Assalamualaikum. Bye. Boleh di end live stream yang bakal nih.